Hello viewers. I guess this will be uh, a new type of content that I usually do in Luteverse YouTube channel. Jadi dulu aku sempet bikin semacam monolog atau apa ya, semacam small talk buat aku sendiri gitu, untuk ya menuangkan isi pikiran lah. Dan kali ini mungkin pembahasannya ada di sekitar apa yang aku alami beberapa saat ini, dan ya aku mau berbagi aja gitu. Aku nggak tahu kalian bakalan betah nggak dengerin aku ngoceh mungkin selama setengah jam atau mungkin bahkan lebih dari setengah jam ya. Tapi I guess it's kind of worth it to make a video about it, since I can talk about this in with people gitu. Kayaknya selama orang yang aku ajak ngobrol itu bukan orang-orang yang benar-benar punya ahli di bidangnya, kayaknya ya aku yakin semuanya nggak akan selesai lah tentang pembahasan ini ya. So aku nggak tahu ya. eh aku nggak bisa menyebut bahwa ini adalah sebuah kondisi juga, but kejadiannya adalah seperti ini. Jadi anggaplah dalam 1 tahun punya uh, aku punya semacam apa ya? Aku punya semacam kayak mungkin bisa dibilang adalah uh, semacam battery sosial gitulah, battery sosial. Mungkin ya kita bisa bilang bahwa itu battery sosial lah ya. Katakanlah bahwa itu adalah sebuah battery sosial. Nah, jadi dalam waktu 1 tahun battery sosial ini akan depleted atau digunakan atau di-discharge secara perlahan atau secara ugal-ugalan gitu. Tergantung gimana kita menggunakan itulah gitu. Aku yakin banyak orang juga yang seperti itu ya, sama kayak aku gitu. Dan aku pikir orang-orang introvert kayak aku, by the way aku udah tahu term bahwa introvert itu bukan orang yang antisosial ya. Introvert itu adalah orang yang ya dia bakalan spend waktu sama orang, tetap spend waktu sama orang, dia bakalan tetap bersosialisasi, tapi di saat yang sama ketika dia bersosialisasi dia akan menghabiskan energinya tersebut gitu kan. Dan ya ketika energinya habis dia harus recharge itu dengan cara quality time dengan dirinya sendiri gitulah. Dan that's exactly what I do sejak aku menyadari bahwa aku punya kecenderungan ke arah introvert gitu. Dan aku baru menyadari bahwa oh ternyata dengan menyendiri itu apa ya, dengan menyendiri itu aku bisa semacam ngecharge diriku sendiri gitu, ngecharge diriku sendiri untuk
untuk ya bisa untuk mengembalikan eh, sebuah energi yang hilang setelah aku bersosialisasi. Tapi beberapa tahun belakangan aku menyadari sesuatu bahwa eh, ternyata tidak semudah itu. Ternyata ternyata ada hal baru yang mungkin aku baru sadari belakangan juga gitu ya. Dan ternyata itu sangat mengganggu sekali gitu. Eh, mungkin aku bakalan sebut dengan istilah yang bakal aku buat sendiri, yaitu adalah aku nggak tahu kalau ini udah ada istilah aslinya atau belum, but I guess I'm gonna make it up for me. Eh, namanya adalah eh, social exhaustion. Jadi kayak semacam rasa lelah atau rasa rasa lelah untuk bersosialisasi, but not in introvert way gitu loh. Jadi kayak, jadi ya mungkin aku jelasin dulu secara detail ya. Eh, apa namanya? Apa yang menyebabkan aku seperti itu, dan apa yang menyebabkan pada akhirnya apa solusi yang pada akhirnya aku ambil gitu. Jadi di tahun 2022, eh, setelah COVID pada akhirnya bisa dibilang baru mulai mereda gitu ya. Semua orang udah mulai bisa pergi kemana-mana, semua orang udah mulai bisa eh, keluar dan pergi ke tempat yang mereka mau gitu. Dan I decide to socialize with people again after many years inside my home only, bahkan mungkin inside my room gitu ya. Dan ya ternyata itu menyenangkan gitu. Ternyata bersosialisasi itu menyenangkan, dan ya aku merasakan sebuah kesenangan itu. Aku merasakan sebuah kesenangan dari bersosialisasi sama orang. Dan apa ya, eh, seperti orang pada umumnya ya, I'm excited to do that gitu setelah sekian lama kan ya. Tapi ternyata efeknya parah banget. Efeknya parah banget. Di akhir tahun, eh aku ngerasa capek banget. Aku ngerasa bener-bener capek. Aku ngerasa bener-bener kayak bingung sebenarnya sama diriku sendiri gitu. Aku bingung sama diriku sendiri. What happening gitu? What's happening? What happened to myself, to my body, to my own self? Aku bingung. Apa sih sebenarnya masalah masalah dari masalahku gitu? Kok tiba-tiba rasanya kayak gini? Jadi rasanya tuh capek. Bener-bener rasanya tuh capek. Physically exhausted ya. Jadi kayak pengennya tuh tidur mulu gitu. Pengennya tidur, eh, pengennya istirahat, rasanya lelah gitu. Dan waktu itu aku belum nyadari apa-apa gitu, dan ya aku pikir oh mungkin aku cuma butuh istirahat gitu, dan ternyata itu terjadi lumayan lama. Dan pada akhirnya di akhir tahun 2022 seingatku aku sempat hiatus dari sosial media juga beberapa minggu, kalau nggak salah ya, beberapa minggu. Dan eh ya udah aku benar-benar apa nggak aku benar-benar memutuskan kontak dengan banyak orang gitu. Dan setelah itu semuanya berangsur-angsur membaik kembali, dan aku pikir oke, it's time for me to shine again and try to make
new connection, atau bisa dibilang ya udahlah ayo gitu, aku kayaknya udah siap untuk bersosialisasi lagi gitu sama orang-orang, eee, yang aku kenal, teman-temanku, orang-orang terdekatku gitulah. Eee, tapi tahun ini terjadi lagi dan, eee, ternyata tahun ini rasanya lebih parah dan ya aku nggak tahu ya kalau kalian yang nonton ini notice atau enggak, tapi, eee, sebenarnya permasalahan ini tuh ya bukan bukan salah siapa-siapa juga. Aku tahu kayaknya ini pure masalahku sama diriku sendiri gitu. I need to figure it out myself. Apa yang bikin aku jadi kayak gini gitu. Aku nggak tahu apakah kalian yang dengerin ini ngerasain hal yang sama atau mungkin sempat ngerasain hal yang sama juga kayak aku. Eee, ya aku berharap kalian nggak ngerasain ini tapi, eee, yang terjadi di aku adalah, ya aku ngerasa capek lagi gitu. Di akhir tahun tuh aku ngerasa capek dan, kayak semua energiku itu udah terkuras. Bener-bener, nggak cuman mentally exhausted tapi, physically exhausted juga gitu. Dan bahkan di akhir-akhir tahun kemarin itu aku sempat beberapa hari juga, eee, ya udahlah aku memutuskan untuk istirahat seperti biasa gitu, tapi nggak bisa. Jadi kayak rasanya tidur itu bukan tidur gitu. I think I have enough sleep, but I guess I'm not having, enough sleep for that day gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak nggak tidur, capek, masih capek dan aku nggak ngerti masalahnya apa di saat itu gitu ya. Terus kemudian, eee, pada akhirnya mungkin kalau nggak salah sekitar tanggal 30 kali, tanggal 30 atau tanggal 29 Desember kalau nggak salah. Around that date, I decide to take a break for social media. Aku benar-benar matiin HP-ku. Jadi, ya aku sama sekali nggak nerima WhatsApp dari siapapun gitu. Dan, walaupun untuk tahun ini aku nggak bener-bener off ya karena, I still do my streaming schedule gitu karena ya mungkin itu salah satu yang nggak bisa ditinggal, bener-bener nggak bisa ditinggalin juga. Dan toh sebenarnya, beberapa hari di akhir tahun itu aku nemu permasalahan utamanya ternyata gitu. Dan, eee, ya sampai sekarang aku masih belum nemu solusi tepat yang benar-benar tepat. Apakah aku harus tetap seperti ini terus gitu? Aku nggak ngerti juga. Yang jelas ini nggak cuman merugikan aku, tapi merugikan orang-orang yang ada di sekitarku juga gitu. Dan ya aku sama sekali nggak bisa menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarku juga karena itu, sesuatu yang parah banget gitu karena yang punya masalah aku kenapa aku menyalahkan orang lain gitu. Dan, sebenarnya permasalahannya tuh ya kalau dibilang secara kata-kata tuh nggak serumit itu gitu. Tapi kalau dijalanin ternyata juga nggak sesimpel itu gitu. Jadi setelah aku sempat beberapa hari, ya berhentilah untuk berhenti ngehubungin siapapun bahkan gitu, dan dan, eee, kebetulan juga di tahun ini tuh kayaknya aku lumayan banyak banget deh ketemu sama orang dan, eee, orang-orang baru juga dan ini ketemu yang benar-benar ketemu ya, maksudnya face to face gitu dan
physically uh, physically meeting physically meet each other gitulah. Dan uh, ternyata itu bikin ada satu hal dalam diriku yang uh, ternyata di tahun kemarin itu aku ngerasain itu juga, cuma aku nggak sadar akan hal itu. Jadi gini deh, uh, bayangin gini, uh, kamu ketemu sama orang, kamu ketemu sama uh, dan masalah masalah terbesarnya adalah ketika kamu bertemu sama orang asing itu beda sama ketika kamu bertemu sama orang yang udah deket sama kamu gitu. Orang mungkin mikirnya kayak, lo justru kalau misalnya kamu ketemu sama temen yang baru, yang lama, enak dong, aman gitu kayak. eh malah malah harusnya energinya balik dan lain sebagainya gitu. eh Somehow awalnya iya aku mikirnya kayak gitu, tapi ternyata nggak kayak gitu kenyataannya gitu. Jadi kayak aku nggak bisa nyalahin orang-orang juga, aku nggak bisa nyalahin orang lain juga karena mungkin ini hanya terjadi di aku gitu. Dan aku harap orang nggak dan aku harap orang nggak ngalamin ini gitu. Rasanya tuh kayak gimana ya? Eh, Semakin banyak kamu ketemu sama orang yang deket sama kamu, eh, dan apa ya? eh, Kalian interacting sama mereka gitu, sama orang-orang yang deket sama kalian gitu, atau orang-orang yang deket sama aku lah, kayak aku mungkin orang-orang terdekatku semacam keluarga, orang-orang yang aku sayangin gitu, orang-orang yang teman-teman deketku gitu. Dan dan ya teman-teman yang mungkin udah mengenal aku dengan baik secara 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 dekat gitu lah. It kind of give me some expectation gitu. Maksudnya kayak secara nggak langsung kayak aku tuh berusaha menciptakan sebuah ekspektasi di mana aku harus terlihat terlihat selalu eh, menjadi orang yang baik buat mereka gitu. Walaupun mungkin di beberapa waktu juga I do some bad thing, and ya seperti biasa lah, namanya manusia kan pasti ngelakuin banyak kesalahan juga ya, dan banyak hal juga yang aku nggak sadar gitu. Dan sebenarnya itu salah satu yang bikin ini semakin parah juga gitu. Semakin hari semuanya itu semakin bertumpuk, dan apa namanya, eh, makin nggak tenang. Jadi tiap hari itu rasanya panik, rasanya rasanya deg-degan, rasanya eh, apa ya? I'm not enough with myself gitu kan. Aku tuh takut sama apa namanya? Apa yang apa yang apa ya? Apa yang orang-orang yang terdekat sama aku itu eh, harapkan dari aku, dan ketika aku nggak bisa memenuhi itu, aku kepikiran sendiri gitu loh. Aku kepikiran sendiri, mungkin it's kind of similar with overthinking ya, tapi lebih ke orang lain lah gitu. Maksudnya aku mengoverthinkingkan ekspektasi orang lain terhadapku gitu. Dan nggak bisa dibilang bahwa oh kamu kamu mengoverthinkingkan sesuatu yang nggak perlu gitu. Nggak bisa dibilang gitu juga, karena
Ya aku yakin tiap orang punya ekspektasi terhadap diri kita gitu, dan salahnya adalah aku nggak bisa berhenti mikirin itu gitu. Aku nggak bisa berhenti mikirin itu, aku nggak bisa, apa ya, aku nggak bisa bodoh amat aja gitu sama keadaan itu gitu loh. Jadi kayak, ya udahlah, nggak usah dipikirin apa sih gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa kayak gitu gitu. Apalagi sama orang-orang yang sama orang-orang terdekat gitu. Dan makin lama itu makin parah, dan mungkin semakin sering kita ketemu sama orang tersebut, kita bakalan makin sulit juga gitu. Bentar ya. Oke. uh, I don't know if I'm gonna cut this or not, but if this makes into the editing, I guess I'm not cut this video at all. Jadi gimana ya? Makin lama makin capek, makin lama makin banyak pikirannya, makin lama makin kepikiran gitu, oh aku salah, aku kayaknya salah sama orang ini, aku salah sama orang itu, kayaknya harusnya kemarin aku nggak kayak gini, kayaknya aku kemarin harusnya nggak ngelakuin itu. Dan semakin banyak aku ketemu orang-orang yang mungkin orang-orang yang punya koneksi dekat sama aku gitu, semakin besar rasa kekhawatirannya gitu, dan kadang aku panik panik sendiri juga gitu. Dan puncaknya ya akhir tahun kemarin gitu, ketika aku berhenti berhenti untuk menghubungi orang-orang itu gitu, eee, aku jadi punya waktu untuk mikir gitu, apa sih yang kira-kira menyebabkan aku jadi kayak gini, apa yang menyebabkan aku jadi, kenapa tiap akhir tahun aku ngerasa capek. Sebenarnya mungkin, eee, mungkin nggak bisa dibilang, eee, selalu akhir tahun ya, tapi, kenapa masa di mana pada akhirnya semuanya itu selesai gitu, misalnya, agenda-agenda ketemu sama orang dan lain sebagainya itu selesai, eee, aku jadi mulai menyadari itu gitu, dan mulai kerasa lelahnya, mulai kerasa capeknya, mulai kerasa overthinking-nya dan lain sebagainya gitu. Dan semakin banyak aku ketemu sama orang yang dekat sama aku, orang yang, eee, apa ya, orang-orang yang aku sayangin, orang-orang yang, ya, aku ngerasa punya ikatan sama mereka gitu, secara langsung ya. Itu semakin besar juga, kekhawatiranku dan overthinking-ku juga gitu. Terus aku beberapa saat mikir, eee, kayak, apakah emang aku itu nggak deserve buat, apa namanya, eee, nggak deserve buat punya orang yang dekat sama aku gitu. Apakah aku tuh apakah aku tuh nggak berhak untuk punya orang-orang yang, eee, ya punya punya ikatan secara emosional sama aku, secara dekat gitu, eee, atau mungkin caraku selama ini salah dalam menyikapi semua hal gitu. Ditambah lagi, eee, mungkin aku bisa dengan mudah ya, mungkin aku bisa dengan mudah, eee, apa, nggak menghiraukan orang yang mungkin nggak terlalu dekat sama aku gitu. Orang-orang yang baru aku kenal mungkin, orang-orang yang baru ketemu sekali 2 kali mungkin gitu.
Tapi buat orang-orang yang udah punya ikatan emosional, orang-orang yang udah dekat, teman-teman dekatku, bahkan untuk menolak sesuatu aja rasanya berat. Aku ini sebenarnya kesalahanku juga, bahwa aku nggak bisa nolak nolak permintaan orang itu sampai sekarang ternyata masih sulit dan, eee, bahkan ketika aku nolak hal tersebut gitu, eee, bukannya makin ngerasa lega gitu, tapi semakin banyak yang aku pikirin gitu, kayak, "Aku salah nggak sih nolak nolak, permintaan orang ini?" Gitu. Apa aku salah nggak sih, eee, nggak ngeiyain dia, aku salah nggak sih nggak apa namanya, dan banyak hal lah gitu. Eee, dan semuanya itu terakumulasi jadi satu yang bikin pada akhirnya, ya udah aku capek gitu. Dan fakta bahwa, eee, ternyata orang-orang terdekatku, bahkan keluargaku sendiri, bahkan orang-orang yang paling dekat sama aku gitu ya, mungkin orang tuaku, nggak bisa, justru malah membuat ini jadi semakin suram, itu sebenarnya menyedihkan juga ya buat buat diriku sendiri ya, kayak you're supposed to be, uh, recharge when you meet with your close relative gitu. Orang-orang yang dekat sama kamu, orang-orang yang punya ikatan emosional sama kamu gitu. Tapi ternyata semua itu bikin bikin ya semuanya tambah parah gitu. Dan aku yakin ini sih kesalahannya datang dari aku ya. Yang nggak bisa ngatur ini gitu, karena buktinya orang lain aja bisa gitu. Buktinya orang lain nggak ada masalah dengan hal yang kayak gini gitu. Buktinya orang lain nggak harus ngerasa capek ketika mereka ketemu sama banyak orang, ketemu sama orang-orang terdekat mereka, dan bahkan, ketika ketemu sama orang-orang yang dekat sama mereka, eee, mereka ngerasa recharge gitu. Aku pun sebenarnya ngerasa seneng dan aku ngerasa recharge juga gitu ketika aku ketemu sama orang yang punya ikatan emosional sama aku gitu. Tapi ternyata, eee, semua itu ya kadang nggak lama gitu. Ternyata yang lebih bertahan adalah, eee my guilty feeling gitu, rasa bersalahku sama orang-orang yang mungkin aku nggak bisa, eee, memberikan memberikan apa yang mereka ekspektasikan terhadapku gitu loh. Jadi akhirnya ya bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang aku bikin video ini tanggal 22 Januari 2024. Udah ada sekitar mungkin 3 minggu kali aku nggak buka HP gitu. Dan sejujurnya I don't feel great about it too gitu, but it give me a lot of time to think, ngasih aku banyak waktu untuk berpikir tanpa, eee, aku harus takut menambah pikiranku, eee, dari sesuatu yang datang dari orang lain gitu. Ya sebenarnya itu parah juga sih buat buat diriku sendiri juga ya, kayak, "Lu gila apa, ninggalin ninggalin sebanyak itu orang ya, apa, orang-orang yang biasa kontakan sama aku," gitu. Tapi ya gimana gitu, aku sampai sekarang juga nggak ngerti solusinya apa gitu. Ya aku cuman bisa cerita kayak gini
Ya mungkin ketika aku cerita ini ke orang-orang lain pun ya, kayaknya orang juga nggak bakal nemu solusinya karena mungkin orang nggak ngalamin juga gitu. Jadi kayak we're not on the same shoes. So gimana kita gimana bisa ngasih solusi gitu. Rada sulit juga kan. Jadi ya sampai sekarang aku masih jauh dari sosial media. Maksudnya sebisa mungkin bahkan aku menghindari kontak sama orang-orang yang terdekat sama aku gitu. Teman-temanku, orang-orang yang punya ikatan emosional sama aku. Bahkan ya orang tua aku aja bahkan kayak sekarang ya aku ketemu sama orang tua aku di rumah aja gitu. Mereka nggak bisa ngontak aku kalau misalnya mereka lagi di luar, dan mereka nggak bisa ngehubungin aku lah sama sekali. Dan ya aku nggak ngerti ya kapan ini akan berakhir gitu. Apakah ini akan berakhir ketika aku merasa cukup dan aku bisa kembali untuk bersosialisasi lagi sama orang tanpa harus merasa takut gitu. Dan ada kemungkinan uh, di suatu waktu aku bakal melakukan hal yang sama lagi, which is sebenarnya sesuatu yang sangat 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 aku hindari karena merugikan orang lain gitu menurutku. Kayak kayak ya sulit gitu. Atau apakah aku bakalan nemu solusinya gitu di waktu yang dekat ini gitu. Aku pun nggak ngerti ya. eh aku sampai pada titik dimana ya aku malu sama diriku sendiri gitu. Eh, I'm embarrassed with myself. Aku malu sama diriku sendiri. Aku bahkan benci ngelihat diriku sendiri ya. Mungkin itu salah satu alasan juga kenapa ya sekarang eh, aku lebih nyaman pakai PNG kayak gini juga gitu. Dan hal lainnya juga ya aku jadi malu juga buat dilihat sama orang lain gitu. Dan ketika kalian punya orang-orang yang berekspektasi sama kalian uh, yang secara nggak langsung uh, apa ya, yes, ini sama sekali bukan salah mereka sih, tapi defaultnya kan emang I need to be available to the people I know gitu kan, kayak ya pasti orang pasti orang normal mikirnya ya kalau kamu nggak ada apa-apa nggak ngapain ngapain ngilang gitu. Maksudnya kayak ngapain sih kamu tiba-tiba ngilang tiba-tiba ngilang gitu, terus ngapain sih kamu tiba-tiba nggak ada kabar gitu, ngapain, ya capek. Dan aku yakin nggak semua orang bisa terima itu gitu, nggak bisa, aku yakin nggak semua orang bisa terima itu juga gitu. Dan ya aku nggak bisa menyalahkan orang atas itu juga karena normalnya ya orang akan selalu seperti itu gitu. Orang akan selalu ya supposed to be ready and available at any moment lah. Maksudnya nggak tiba-tiba hilang, nggak tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang ngerti dan I appreciate that so much gitu. Dan ada orang-orang yang mungkin ya ngerti dan nggak masalah kalau misalnya kita tiba-tiba hilang, aku tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada kabar, atau mungkin mereka ngerti bahwa aku capek dan lain sebagainya.
but I guess that's my problem right now that I need to solve. Dan sampai sekarang aku masih belum nemu solusinya. So, ya aku masih masih tidak memegang HP eh, sampai sekarang gitu. Rasanya tuh campur aduk ya. Takut, malu, terus eh apa ya? Kayak khawatir gitu. Dan kadang panik sendiri juga gitu. I don't know where to seek any professional help. So I guess telling this story and making a video about it uh, help me maybe a little, karena mungkin aku jadi bisa nge-share ini tanpa ya tanpa mungkin orang komentar secara langsung juga gitu. Dan ngapain sih kamu kayak gitu, aneh aneh aja gitu. Ya I guess this is me gitu. Sulit juga kadang ya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Rada sedih juga sebenarnya, tapi ya realitanya seperti itu. Ya semoga kita semua bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik setiap harinya lah ya. Dan semoga aku benar-benar berharap nggak ada orang-orang yang mengalami kesulitan mengalami kesulitan ini atau mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin masih banyak banget hal-hal yang nggak bisa aku jelasin secara langsung karena aku nggak kepikiran di waktu ini gitu. Tapi ya overall that's what I feel and that's what I experience in the last couple years. Dan ya baru aku sadari sekarang juga gitu. Dan ternyata hal itu tuh uh, hal buruk itu, permasalahan itu tuh efeknya tuh ke orang lain gitu. Dan I feel guilty about it and I'm embarrassed. Ya aku malu sama hal tersebut gitu. Aku malu sama diriku sendiri. Aku malu akhirnya aku yang nggak bisa memberikan yang terbaik buat orang lain juga. Mungkin itu aja sih di small talk kali ini. Dan ya nantikan small talk lainnya ya, dimana mungkin aku bakalan berbicara hal-hal kecil atau hal-hal remeh temeh atau mungkin hal-hal yang pengen aku bicarakan di sini gitu. Eh, aku sendiri nggak tahu apakah kalian bakalan excited atau bakalan seneng dengerin video ngomong monolog kayak gini selama 30 menit lebih gitu. Tapi ya aku mau mencurahkan ini aja sih. Feel free to comment kalau kalian mungkin eh, ada solusi yang bisa kalian tawarkan gitu. Atau mungkin kalian punya experience yang sama jadi kita bisa ngobrol, itu bisa juga. Dan ya kalau misalnya kalian ngedengerin sampai di titik ini, I appreciate it so much. Dan ya I guess this is me. I want to stay true with myself walaupun sekarang uh, ya sebenarnya salah satu enaknya dari streaming adalah ketika streaming itu kan capek ya, capek, exhausting streaming itu. Tapi ketika kalian selesai streaming, kalian bisa langsung lepas dari itu gitu. Itu salah satu yang aku senengin. Sedangkan uh, in everyday life, uh, ketika kita bersosialisasi sama orang, ketika kita selesai bersosialisasi sama orang, kita nggak bisa ngelepas itu gitu. And we're not supposed to let that go anyway sebenarnya. Tapi mungkin sesuatu yang biasa aja bagi orang lain
it's kind of nightmare for me. It's a burden to 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 be experienced. Jadi kayak ya lama-lama capek juga gitu, lama-lama kerasa bebannya juga, dan eh, kita nggak bisa seenak itu aja ngelepasin karena kita harus tetap mikirin itu gitu. Dan semoga aku segera mendapatkan solusinya sih. Eh, saya bertemu di Small Talk Pixelutup yang selanjutnya. Pixelutup pamit dan ciao. Sampai jumpa. Eh, video ini nggak bakalan aku edit, nggak bakalan aku potong-potong. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin jedanya terlalu lama dan lain sebagainya, ya aku cuman pengen apa ya? eh, Ngeluarin tanpa ada yang dipotong, tanpa ada yang harus hilang eh, secara secara dalam hal apapun gitu. Jadi kayak mungkin kalau di video kayak walkthrough, playthrough, mungkin aku bakalan edit dengan baik gitu ya. Tapi aku pengen ini dari awal sampai akhir, dari awal aku start record sampai aku stop record, sama sekali nggak ada yang dipotong. Jadi kayak you're experiencing this small talk. We're gonna experience this small talk together with me, and I hope you can experience that with me. Dan semoga kalian suka sama model konten yang kayak gini juga ya. Walaupun aku bakalan tetap kasih konten yang lain juga. Dan ya ini semacam selingan aja sih. Saya bertemu di Small Talk Pixelutup yang selanjutnya. Pixelutup pamit dan ciao. Bye bye. Bye bye semuanya. Jangan lupa buat jaga kesehatan ya.